Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hangat sahabat, kita berjumpa lagi dalam suluk motivasi dari Saung Santri Inayatullah. Apa kabar? Semoga tetap sehat, terus semangat, dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, amalan-amalan lahir seperti kita sholat sunnah 2 rakaat, kita bersedekah, entah itu 10.000, 100.000, kita bersilaturahmi kepada karib kerabat, dan juga amalan-amalan batin seperti kita ikhlas, jujur, tidak ria, tidak sombong. Apakah kita menghadirkan hati kita ketika kita sholat? Apakah kita bersedekah dengan ikhlas? Apakah kita ketika berpuasa sudah niat yang lurus atau hanya sekedar untuk diet? Begitulah amalan-amalan batin. Nah, ketika ada bisikan-bisikan baik yang menyuruh kita untuk melakukan amalan-amalan lahir beserta amalan-amalan batin, berarti itu tanda bahwa bisikan baik tersebut datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah yang mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati kita. Dan malaikat pun tidak akan tahu apa yang ada dalam hati kita. Karena Allah pun juga melihat dan menilai hati kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat tubuh kita, tidak melihat bentuk tubuh kita, tetapi Allah melihat hati kita dan juga amal kita. Hadis riwayat Muslim. Maka dari itu sahabat, kita harus sangat memperhatikan amalan batin. Di samping itu juga kita harus selalu mengerjakan amalan lahir. Karena Allah melihat apa-apa yang ada dalam hati kita. Dan ketika ada bisikan-bisikan baik tersebut, harus segera kita kerjakan. Kemudian, jika ada bisikan-bisikan baik yang tiba-tiba menasihati kita, mengingatkan kita, itu tanda bahwa datang dari malaikat. Karena sifatnya hanya sementara. Ketika bisikan itu baik dan kita melakukannya, maka malaikat pun akan senang. Tetapi, jika bisikan itu datang menasihati kita, tetapi kita menolaknya dan tidak mengerjakannya, maka malaikat pun dan bisikan itu pun akan segera hilang. Seperti contohnya suatu malam kita terbangun ketika kita melihat jam pukul 3 dan ada bisikan untuk kita bangun dan segera ambil wudhu dan untuk sholat malam. Tetapi ada bisikan-bisikan lain yang muncul dalam hati kita, ingin memejamkan mata sebentar karena masih terasa ngantuk. Dan akhirnya kita pun menuruti bisikan yang kedua tersebut, dan akhirnya kita tertidur sampai azan subuh dan kita tidak melakukan sholat malam. Begitulah bisikan-bisikan dari malaikat. Dia datang hanya sebentar dan lalu setelah itu menghilang dan tidak menetap dalam hati kita. Dan sangat jauh berbeda dengan bisikan baik yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat kuat dorongannya sehingga kita bisa melakukan kebaikan tanpa adanya paksaan. Selanjutnya sahabat, jika ada bisikan yang datang ketika kita setelah melakukan kebaikan atau amalan soleh dan kita dibukakan pintu-pintu kebaikan lagi, itu tanda bahwa bisikan tersebut datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita mengikuti bisikan baikan tersebut, kita akan bisa melakukan kebaikan lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi. Nah, sahabat, dari kita bisa membedakan bisikan baik yang datang dari Allah dan juga datang dari malaikat, maka manfaat yang akan kita rasakan adalah kita akhirnya bisa makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa merasakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa Allah begitu sayang kepada kita, yaitu hamba-hambanya. Hanya saja kita yang sering lalai
dan lebih mengabaikan bisikan-bisikan baik tersebut. Sehingga akhirnya kita banyak melakukan kesalahan, kemaksiatan, karena kita lebih sering mengabaikan bisikan-bisikan baik yang datang dari Allah ataupun dari malaikat. Nah, sahabat, setelah kita sudah bisa belajar tentang hal-hal tersebut, maka segeralah kita lakukan jika kita mendengar bisikan-bisikan baik. Segera kita lakukan dengan melakukan amalan-amalan dari bisikan tersebut. Dan semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.